Molongaho ngalas beroha. Horas. Orang semat. Horas. Mulati. Saya harus berbahasa Indonesia atau berbahasa Batak? Oh iya. Yang pasti bahasa roh. Biar kita mengalami kegerakan roh. Baik. Oke, bisa judulnya saja. Oke. Mau ngamar bagi para babir di kata. Baik. Terima kasih untuk SPH yang mengundang saya. Ini hari perempuan untuk saya. Hari ibu. Kenapa? Satu hari ini saya bersama dengan ibu-ibu. Ya, pagi saya mengajar sekolah Alkitab perempuan, siang juga sekolah Alkitab perempuan di kelas yang berbeda. Hari ini saya bersama dengan kaum perempuan di HKBP Cibubur. Saya nggak tahu apakah sifat saya akan berubah hari ini. Pulang dari sini saya jadi keibuan, saya nggak tahu. Ya, doakanlah saya semakin laki-laki karena bertemu dengan ibu-ibu. Ya, baik. Saya pendeta Frankie Napitupulu, istri Borusi Burian, anak 3, yang paling besar laki-laki, kelas 4 SD, adiknya laki-laki juga kelas 1 SD, yang paling kecil perempuan, Sapudan, ngapasti, mama kata ayami, abu BT niku, ada, kan ibu yang hamil bukan saya, jadi ibu yang harus memutuskan, perempuan, merumur 1 tahun 3 bulan dope, setahun 3 bulan, jadi untuk ukuran para inang mayoritas, saya mungkin setara dengan anak paling besar. Atau bisa juga anak paling kecil. Atau sebaya dengan suaminya ada? Mungkin. Saya pendeta HKBP, melayani sebagai pemimpin umum New Kairos HKBP. Dan juga di berbagai, dulu saya sebenarnya bicaranya itu untuk remaja, pemuda, kaum bapak. Tapi 2 tahun terakhir ibu-ibu yang mengundang saya. Apakah ada wajah keibuan di saya? Nggak ada. Nggak tahu. Jadi saya jalan dulu nang pendeta ya. Nah, saya nggak tahu apakah saya ada wajah keibuan dan akhirnya tibalah saya mendarat di HKBP Cibubur dengan SPH. 2 minggu ke depan saya juga di ibu-ibu SPH Depok 1. Begitu seterusnya. Tahun ini adalah tahun ibu buat saya. Tapi saya tidak berani bicara depan ibu-ibu. Karena pernah diajari saya. Adok tulu na subuhi alon. 3 yang tidak bisa dilawan dalam hidup. Yang pertama anak-anak. Jangan lawan anak-anak. Kalau lawan anak-anak kalah terus kau. Maju. Berani sama anak kecil. Mundur. Sama anak kecil aja takut. Kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua sama orang gila. Sutunya lomu dari tidak. Sutunya lomu. Kalau ada orang melawan orang gila, berarti dia yang kamu rumah dadang udah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Bukan aku yang ngomong. Ibu yang ngomong kan? Aku nggak ada ngomong kan? Ya itulah. Gini, mamaku itu kan nggak bisa dilawan. Mamaku Burusinaga, tak bisa dilawan. Ada. Iya. Jadi mamaku ini, aku selalu dimaki-maki kalau ngomong di kampung, perpersabila doau. Oh Frankie gini. Terakhir aku bilang, Mama, Inong, siapa kawanmu bicara ini? Anakku. Siapa? Si Frankie. Kenapa rupanya katanya? Apa pekerjaan anakmu itu? Pendeta. Pendeta di mana? HKBP. Mama masih ruas HKBP? Aku bilang, masih lah. Berarti aku pendetamu, aku bilang. Hati-hati mama bicara sama aku ya. Aku pendetamu. Nah sejak itu Burusinaga itu agak turun tensinya. Iya, memang hebat lah. Sorry nantulangnya. Nah itulah pengalaman. Tetapi percayalah, di balik ibu yang cerewet ada kehidupan yang tangguh. Setuju? Tepuk tangan dong.
Dan di balik ketangguhan itu ada self confidence, percaya diri yang lebih hebat dari orang lain. Percaya nggak? Percaya nggak kalau Anda lebih cantik dari Agnes Monica? Hah? Serius dulu? Hah? Mana confidence-nya ini? Kalau begitu, lihat, pandanglah dulu kiri kananmu. Cantik kali kau, bilang. Bilang dulu. Ada orang begitu, ya, Pak Pendeta, ganteng kali kau Pak Pendeta. Itu mulutnya, tapi di hati dibilang, Roamaho katanya. Ketulusan, tidak bisa begitu. Ketulusan kalau cantik-cantik. Karena tidak ada perempuan yang tidak cantik. Kalau dia ganteng berarti laki-laki. Jadi hari ini kalau ada istilah berkata perawan di sarang penyamun, perempuan di sarang penyamun, hari ini aku mempersaksikan ada penyamun di sarang perempuan. Oke, baik, topik kita hari ini karena singkat. Oke, slide. Kita langsung saja, semoga nanti ada manfaatnya. Nah, perempuan tangguh, perempuan melayani. Itu topiknya. Kalau Anda tangguh, Anda pasti melayani. Jadi orang yang tidak melayani, dia bukan perempuan tangguh. Setuju? Hanya perempuan yang bisa gendong anak, di depan di belakang, dan dia goreng bakwan. Coba dulu laki-laki suruh, aku aja masak air gosong. Kan begitu. Kenapa? Karena perempuan tangguh adalah perempuan yang mesti multitasking. Tahu multitasking? Iya. Tapi jujur, jangan bilang-bilang ya. Ternyata, asa tari dia tuh Budi. Ternyata lebih jelalatannya perempuan dari laki-laki. Hah? Setuju nggak? Oh, biar aku kasih tahu alasannya. Jadi, saking hebatnya perempuan ini multitasking, belanjalah dia di mall. Milih-milih baju lah dia, lihat-lihat harga. Dilihatnya cowok ganteng lewat. Ya kan? Dia bisa memilih baju, warna yang dia suka, harga yang dia suka, dan cowok ganteng yang lewat. Bisa dilihatnya bersamaan. Jadi kalau datang SPG-nya nanya, itu pilih yang mana? Oh, yang ini. Bisa, perempuan. Tapi laki-laki tidak bisa multitasking. Kalau dia milih baju di mall, lewat cewek cantik, matanya ke cewek cantik itu. Baju dia lupa. Itu kenapa tiba-tiba SPG-nya datang, milih yang mana? Itu. Karena dia tidak pernah berpikir ke sini. Itu kelebihan perempuan. Nanti kita lihat ada beberapa kelebihan lain. Yang berikutnya, perempuan lebih kuat pendarahan daripada laki-laki. Setuju? Lebih kuat. Anatomi tubuh perempuan lebih hebat menahan pendarahan dari laki-laki. Mohon maaf, perempuan normal hanya 4 hari dia menjalani hidup baik. 4 hari dalam sebulan. Anggaplah dulu 1 minggu. Kenapa? Ada rutinitasnya kan? PMS, di tengah-tengahnya ada M, setelah itu bersih. Coba dulu laki-laki menstruasi, 4 hari mati dia. Serius, ini anatomi. Apa yang mau saya sahabat katakan di situ? Ternyata perempuan lebih tangguh dari laki-laki. Nanti kita lihat, ini laki-laki kok ngomong begitu ya? Kita lihat nanti. Next. Persoalannya, nah, tahu nggak Inang bahwa ternyata bumi ini adalah perempuan. Bumi adalah perempuan. Kenapa? Karena Earth. Pertiwi, kulihat ibu pertiwi. Bumi ini adalah perempuan. Perempuan. Semestinya perempuan yang memiliki bumi. Tapi takutlah laki-laki. Akhirnya dibentuklah konstruksi kehidupan yang kita hidupi sampai sekarang. Bahwa perempuan itu hanya hidup dalam 3R. R yang pertama, dapur. Perempuan adalah perempuan yang kerjanya di dapur. Setuju? Kamu bisa setuju dong, bukan? Yang kedua, sumur.
Manuci. Itu kenapa pernah aku agak di atas 30 lah menikah kan. Nyuci baju lah aku dilihat jemaat. Imat tengah pedita makana manguliho katanya. Langsung ku bilang, ini apa-apaan ini? Baju kotor kok disuruh manguli? Kalau baju kotor diapain? Bener kan? Masa baju kotor disuruh manguli? Ada baju kotor kan? Manguli dulu gitu. Nyuci. Oke. Kenapa? Karena dia punya prinsip baju bersih, sumur adalah punya perempuan. Itu yang kedua, 3R. Yang ketiga, apa itu? Kasur. Apa itu? Nah itulah. Apa itu? Perempuan dianggap dalam fungsi reproduksi, layanin suami. Setuju? Jadi perempuan yang hebat adalah perempuan yang bisa masak. Perempuan hebat adalah perempuan yang bisa nyuci. Perempuan hebat adalah perempuan yang bisa ngelayanin suami di kasur. Jika tidak begitu, dia bukan. Setuju? Setuju gak? Setuju gak? Kenyataan ini. Kenyataannya ini. Kenyataannya ini. Oke? Dimarahin orang aku kalau aku nyuci piring, istriku nonton sinetron. Kenapa? Yang harus nonton sinetron itu aku, istriku nyuci piring. Itu yang disebut dengan domestifikasi namanya. Perempuan menjadi urusan domestik. Kita lihat ya, apakah kehadiran Inang ke sini adalah urusan domestik atau tidak. Itu yang pertama. Oke, next. Bedakan kodrat dengan gender. Orang selalu bicara tentang gender dan kodrat. Apa kodrat? Posisi biologis anatomis. Kodrat itu adalah yang dibawa oleh tubuh. Apa misalnya? Perempuan memiliki kromosom tersendiri. Perempuan punya karakteristik tubuh tersendiri. Perempuan bisa melahirkan. Perempuan bisa begini, begini dan begini. Itu kodrat. Kodrat tidak bisa diubah. Ingat, perempuan melahirkan itu kodrat. Itu yang pertama. Yang kedua, gender. Apa itu gender? Posisi dan kreativitas. Posisi sosial dan kreativitas. Perempuan melahirkan itu apa? Kodrat apa gender? Perempuan melahirkan kodrat apa gender? Setuju. Ngurus anak kodrat apa gender? Ngaido paditai nak kaning sadahamu. Oke, melahir itu kodrat apa gender? Mengurus anak itu kodrat apa gender? Pikir bukan masak-masak. Ayo, sekali lagi, melahirkan itu kodrat apa gender? Setuju. Mengurus anak kodrat apa gender? Artinya mengurus anak bukan tentang kamu perempuan atau kamu laki-laki. Setuju ya? Mula sana berbeda sama doa matan berbeda. Oke, coba. Itu kenapa Inang? Yang sering dipermasalahkan orang adalah gender ini. Ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena menurut mereka perempuan itu tidak berhak melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam fungsi sosial. Tadi ini kami diskusikan, ada orang bertanya, bagaimana jika istrinya yang bekerja, suaminya pengangguran? Boleh nggak? Boleh nggak? Ngaribu, ngaribu. Pertanyaannya,
bolehkah perempuan yang mencari nafkah, suaminya laki-laki yang ngurus rumah? Setuju? Artinya tidak ada SPH HKBP Cibubur yang mencibir orang kalau suaminya di rumah, istrinya yang bekerja. Setuju? Itu. Ada yang gak setuju? Kenapa? Maaf, saya harus katakan itu. Tidak pernah ada dalam catatan Alkitab laki-laki pencari nafkah, perempuan bukan pencari nafkah. Gak ada. Konsep imam beda. Imam itu bukan mencari nafkah. Fungsi imam itu adalah menghubungkan Tuhan dengan umat dan menghubungkan umat dengan Tuhan. Saya tidak perlu bekerja untuk menghubungkan keluarga saya dengan Tuhan. Di situ levelnya. Oke? Jangan sampai kau ceraikan suamimu karena dia pengangguran. Ini laki-laki nyusahin aja katanya. Ada di sini begitu? Dihajar terus suaminya. Holland namodum katanya. Amat tani saya songoni. Ada kan ibu-ibu gitu kan, suaminya dimarahin aja terus. Mau makan dia, akan hina, so yalang dope. Mabiar amat tai. Molo di dok jolma polisi to berak situ jauh, ala parto bau. Masa sekali-sekali polisi Samosir kek, polisi Silindung, polisi Bang. Oke. Dibedakan ya, makanya bedakan. Maka ketika Inang kesini nanti ada UMKM, itu persoalan gender. Karena suami atau istri, perempuan atau laki-laki harus sama memikirkan kondisi sosial keluarganya. Oke? Next. Karena ini cepat, saya cepat-cepat aja. Berikutnya. Nah, saya mau ada survei. Ya digedein. Nah, ternyata perempuan lebih religius dari laki-laki. Ini penelitian ini. Setuju perempuan masuk surga semua? Yang percaya akan masuk surga angkat tangannya. Yang mau berangkat sekarang angkat tangannya. Loh, katanya mau ke surga, disuruh berangkat nggak mau. Nah, coba lihat ya. Nah, ini survei dari 192 negara dari Pew Research Center di Amerika. Ternyata taat beragama itu persentasenya begini. Perempuan 60%, 40% laki-laki. Saya yakin kalau ketika ibadah di gereja lebih banyak perempuannya dari laki-lakinya. Cibubur begitu nggak enak? Hah? Lebih banyak perempuan atau laki-laki? Apakah semua perempuan itu nama balu? Terus kemana suaminya? Oh itu. Nah, itu kenapa? Kita lihat. Saya pernah ngasih seminar di kaum ama, Bapak, tidak sebanyak ini. Kenapa? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah lebih berdoa Inang dari Amang di rumah. Sepertinya begitu. Ya, ini 60%. Bentar lagi pendeta perempuan lebih banyak dari laki-laki. Percayalah, akan lebih banyak. Bentar lagi penghuni surga lebih banyak perempuan. Nanti akan dibuat pengumuman, dicari penghuni surga laki-laki. Kenapa? Di neraka semua, Pak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ateis, agnostik. Saya tidak bicara tentang tidak beragama di sini. Tetapi ateis, agnostik, dia tidak percaya tentang kuasa Tuhan dalam hidupnya. Itu ternyata 45% perempuan, laki-laki 55%. Lebih banyak tetap laki-laki. Laki-laki yang bicara, siakudo doidahan. Tahu bahasa Batak ya? Itu bahasa laki-laki. Saya martangyangi doho, dangarong lapatan nih. Ikut nulahono doa sama kita. Itu bahasa laki-laki. Tapi kalau perempuan biasanya, dia akan doakan dulu gitu biasanya. Karena dia percaya apa yang dia kerjakan itu diberkati Tuhan. Itu kan? Nah, ini kelebihannya. Yang berikut, entah kenapa ada ibadah harian.
Itu 66% perempuan, hanya 34% laki-laki. Songoni dong jauh. Oke, ini modal. Artinya secara sosio-religio, perempuan itu lebih tangguh dari perempuan. Pertanyaan saya, kenapa perempuan lebih beribadah? Saya curiga, jangan-jangan dia lebih lemah, merasa diri lebih lemah daripada laki-laki. Sehingga dia harus butuh kekuatan yang maha kuasa untuk menggerakkan dia agar lebih kuat. Kalau itu orientasinya, salah. Gitu. Magal. Kan ada inahanna di sini? Ina mabalu? Mamaku pun nama balunya. Jangan coba ngomong ke nama balu, selesai hidupmu. Oh, lama-lama tuh awat di nama balu ya, ini tong. Mamaku yang ngomong begitu. Oke, next. Itu modal. Nah, beberapa kelebihan tolong di zoom. Ini secara medis, fisiologis dan seterusnya ini ternyata bisa. Ternyata lebih kuat menahan pendarahan dari laki-laki, oke. Ternyata lebih bertahan pada suhu rendah daripada laki-laki. Jadi utahan do ngelian ina sama. Metkelinang. Oke, lebih bertahan. Yang kedua, lobus penciuman, ya kan? Lobus penciumannya itu lebih baik. Ia tidak memiliki reseptor bau yang banyak seperti laki-laki. Itu kenapa perempuan kuat kali makeup, parfum, doakan asing. Kenapa? Dia punya reseptor yang lebih baik, yang lebih banyak lah. Kemudian lebih komunikatif. Ternyata perempuan menggunakan 5 nada vokal untuk berkomunikasi. Sekali ngomong 5 nada vokal bisa. A, E, I, O, U bisa bersamaan dalam satu kata. Perempuan itu ngomong dulu nah. Nah, kalau laki-laki dia hanya menggunakan 3, entah itu A, E, I atau O, nggak bisa. Itu kenapa perempuan lebih tangguh, merbada, mucung. Itu, ya, karena itu kenapa kalau bernyanyi markor, perempuan lebih susah mengadaptasi yang namanya nada-nada sulit. Misalnya benderanya banyak, terus pertemuan konsonannya, vokalnya dan seterusnya itu ketemu. Perempuan lebih bisa. Jadi unang naik tensi muna, molo songon namaol amat tai madok sidohono nate. Kalau nama umum. Nah, jangan. Ternyata produksi kata yang dia punya bahkan untuk vokal sendiri pun ibu lebih kuat. Ini kelebihan ya. Nah, lebih baik melawan infeksi. Kenapa? Sel darah putih cewek lebih banyak dari cowok. Iya. Lebih banyak. Kemudian lebih lama hidup. Ugajang umur borua sebawa. Tadinya begitu. Ya, ketika perempuan tidak terlalu stres dalam hidupnya. Tapi sekarang perempuan pun sudah stres. Ada dia lihat tas temannya yang tambah, dia kolesterolnya yang tambah. Penghasilan temannya naik, dia tensinya yang naik. Udah ada yang begitu. Orang Batak dilarang stres. Kenapa orang Batak dilarang stres? Karena ngomong stres pun orang Batak nggak bisa. Aha sahih namang si teres. Apalagi stroke nggak bisa. Coba tanya orang Batak, sahih namang si turuk. Oke. Kemudian multitasking dan seterusnya. Lebih bebas manly. Perempuan bisa pakai celana panjang sesuka hatinya, tapi jangan coba laki-laki pakai rok sesuka hatinya. Ya, ada. Di Cibubur ada. Saya manly itu penampilan ya. Oh, walaupun udah banyak sekarang cowok-cowok metroseksual namanya. Lebih perawatan dia dari laki-laki, perempuan ada. Skincare-nya lebih banyak. Tapi lihat dulu, bebasnya doang kan? Marselawar pede lo mau. Ini udah. Pakai kamu just di bawah boy.
Coba pakai kebaya ni Natal. Diserakon ni Natal. Ina doa pena usah uti onin nak. Oke. Nah, yang keenam, lebih baik dalam belajar, kemampuan akademis dan sejenisnya. Kenapa? Bukan tentang pintar, tapi tentang ketekunan. Ini yang artinya bersifat kodrat, tapi kemudian secara kreatif dikembangkan dalam dimensi gender. Ada modal untuk itu. Ini UMKM. Anda akan bicara UMKM. UMKM itu kan kreativitas. Artinya jika suamimu PHK, kamu bisa mengganti penghasilan suamimu itu. Bukan malah bunuh diri. Ada itu gaji suaminya PHK, dia bunuh diri. Ya enggak lah, kalau suamimu PHK cari uang. Bukan malah bunuh diri, ya kan? Iya loh. Nah itu, dan seterusnya. Oke, sekarang persoalannya next. Akan di zoom dulu. Itulah karakteristik perempuan. Lihat perubahannya ya. Anda tidak lagi bicara tentang 3R. Tapi konsekuensi dari kelebihanmu dari laki-laki menuntut untuk menjadi orang yang kreatif. Itu intinya. Jadi perempuan HKBP, perempuan Batak, dia kreatif. Dia kreatif. Mesti kreatif. Kalau tidak, pindah agama mau. Pindah aja. Kenapa? Karena Kristus itu adalah kekuatan yang kreatif. Roh Kudus adalah kekuatan yang kreatif. Percaya Tuhan, tapi tidak percaya akan kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Sama aja bohong itu. Kan begitu. Nah, kita masuk perempuan tangguh. Melayani. Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda harus jadi ketua SPH semuanya. Kalau kalian jadi ketua SPH semuanya, yang jadi anggota siapa? Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya sudah bertobat. Loh, gimana? Tadinya saya itu vice president di perusahaan multinasional. Saya vice president, wakil presiden di situ. Tiba-tiba saya berkomitmen untuk meninggalkan itu semua. Saya jadi pendeta katanya. Wow, saya bilang, mantap. Tapi dipikir-pikir, pernah nggak kau berpikir bahwa Tuhan mengutusmu ke perusahaan itu untuk menjadi vice president agar kerajaan Allah bisa kau siarkan di perusahaan itu. Itu namanya. Melayani bukan harus jadi pendeta. Kalau semua inang jadi pendeta, saya jadi apa? Berkhotbahlah inang semuanya yang 200 orang ini, saya yang mendengarkan sendiri. Tabu itu apa? Itu. Nah, ternyata ada pelayanan yang sering kita lewatkan seolah-olah Anda semua jadi pengurus atau tidak pengurus. No. Dari situ konsekuensinya. Konsekuensinya adalah Anda harus jadi support system. Support system itu penting. Ini yang paling penting sebenarnya dalam hidup, bahkan dalam pelayanan. Kan begitu? Jangan jadi atasan dulu baru hebat. Tidak ada gunanya atasan tanpa, mana lebih malu inang setabi. Atasannya nggak ada atau bawahannya nggak ada? Unang mekel inang, serius doa. Hah? Bukan maksud saya, kalau semua pemimpin tidak ada pengikut, kepemimpinan itu nggak ada gunanya. Tetapi ingat, itu bukan hierarkis. Karena suami Anda sebut jadi imam bukan berarti inang jadi bawahannya, enggak. Tetapi ada di situ dimensi kolaborasi, bagaimana dalam ruang lingkup pelayanan itu semuanya adalah hamba Tuhan. Harus seperti itu. Nah, makanya ada istilah support system. Anda tidak jadi ketua SPH, tapi mampukan ketua SPH itu melayani dengan baik melalui kehadiran Anda. Misalnya begitu. Coba, itu bentuk-bentuk support system. Ini bisa digunakan di keluarga. Apa itu? Yang pertama ada yang disebut dengan tangible assistance. Jadi tangible itu sesuatu yang tidak terlihat. Melayanilah engkau dengan terlihat. Kalau kau tidak bisa mengumpulkan uang, paling tidak bantu orang untuk pekerjaan itu. Jadi bukan uang, tapi kita punya modal tadi semua ya. Ya kan? Pikiran, tenaga, dan seterusnya. Yang penting terlihat. Ada orang
Selalu mengkritik ada. Nggak ada masalah. Karena segala sesuatu yang tidak bisa dikritik itu tidak ilmiah. Saya siap dikritik. Karena bagi saya ada waktunya saya mesti tahu kekurangan saya. Tapi persoalannya, jangan pernah halangi orang berbuat baik hanya gara-gara kau tidak pernah bisa melakukan kebaikan yang sama dengan dia. Itu maksud saya. Dan itu tangible assistance. Itu yang pertama. Yang kedua, informational support. Kalau ada orang nanya, apa itu SPH? Suku kamu mah gitu, enggak gitu. Tapi kita bisa menunjukkan, ini loh SPH gitu. Kenapa? Karena saya tahu, saya belajar, saya pelajari dan seterusnya. Sehingga ketika orang nanya, apa perbedaan paropuan HKBP dengan yang bukan HKBP? Inang akan berkata, paropuan HKBP bukan hanya berkor, tapi paropuan HKBP bisa membangkitkan ekonomi keluarga. Amin. Nangis ate. Ih, dong mulai partiberia sama doa amin gue suaramu. Oke, kemudian ada yang disebut dengan emotional support. Terkadang anak itu, anaklah dulu ku bilang, bukan uangnya yang perlu. Terkadang dia butuh pelukan. Pelukan. Saya tidak perlu menasehati anak saya tentang yang namanya bangkit. Tapi saya akan peluk dia untuk berkata, anakku tenang saja, semua akan baik-baik saja. Itu intinya. Kita harus masuk di situ. Itu kan emotional support. Bahwa ternyata saya bisa memberi kenyamanan hidup ketika saya ada di sana. Itu emotional support. Ketika paropuan ini sedang gelisah, datang inang, mereka semakin semangat dalam hidupnya. Itu kan muncul. Kemudian apa yang berikutnya disebut sebagai invisible support. Saya melindungi anakku meskipun dia tidak pernah tahu aku melindungi dia. Saya pantau anakku, pernah tahu kalau papanya selalu memantau dia. Saya pastikan anakku baik-baik saja meskipun dia tidak akan pernah tahu bahwa saya melakukan itu. Terkadang ada waktunya inang, kamu membantu orang tanpa orang lain perlu tahu kamu melakukannya. Harus Kristus. Kenapa? Karena perbuatan terbaik dari kebaikan adalah ketika engkau tetap melakukannya meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Itu kebaikan yang terbaik. Mangulahon nadinggan, pedang adong mamereng. Kalau untuk dipamer-pamerin itu pencitraan namanya itu. Tapi kebaikan yang sejati, konsistensinya ada tetap. Next. Arong gope? Oh, arong. Ya, berikutnya. Nah. Itadahamudo dari sabola siapa birak tahun? Ahama itahe? Gadong. Nah di samping naik, oh itu ada mudah pe. Coba kita lihat karakteristik singkong apa? Keras, keras ya. Karakteristik telur, encer, rentan, ringkih. Coba ketika dia ditaruh, dimasukkan ke air perapian yang mendidih, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oke. Singkong yang tadinya keras dia menjadi lembek. Dia menjadi keras. Saya membayangkan inilah karakter manusia itu, kiri kanan. Dan kehidupan adalah air mendidih itu. Lihat. Dung moding amata lam guguau mulau-laun. Itu tahina? Kenapa? Menderita dia karena tidak punya lagi orang yang menanggung hidupnya. Tetapi penderitaan itu dia menangkan menjadi kekuatan untuk memenangkan keluarganya. Jadi penderitaan itu sama sebenarnya karakter yang menentukan. Bagi orang yang lemah penderitaan menghancurkan. Tapi bagi orang yang kuat penderitaan menguatkan. Seperti itu. Itu harus masuk ke situ. Unang torsi mate-mate. Semua huruf itu termate. Mama aku dulu gitu. Lebih bagus ngomongin mama sendiri kan daripada orang lain.
Manguli maho mang, manguli maho. Dang dope ma, dang rong dope roha itu. Mangoli maho, dang dope ma. Mangoli romang na daw, ngena. Mulu dang mangoli ho, iko mati ya, ngena. Babir mau tong kan. Satu sonari mangoli dope maku. Masih hidup dia. Nah ini penderitaannya. Jadi maksud saya, oke, di kondisi sekarang perempuan mungkin terlihat subordinasi pria, laki-laki. Tapi ingat, terimalah itu sebagai sesuatu yang membuat karakteristikmu berubah dalam hidup. Kan begitu. Saya masih lebih lama di jalan daripada jadi pendeta. Saya serius dulu ini ya. Artinya tunggu ada rezeki sekolah STT jadi pendeta lah, kira-kira seperti itu. Kemudian dulu saya berpikir gereja itu adalah surga. Surga, benar. Kupikir damai sejahtera itu ada di situ. Malaikat Tuhan ada di situ. Saya senang, aku jadi pendeta mama gitu kan. Aku akan masuk surga. Ternyata, nah itulah. Hari pertama aku pelayanan, aku bilang, mundur aku. Kenapa? Kehidupan di gereja gak ada bedanya dengan di terminal itu, aku bilang. Langsung datang pendeta senior. Lah conggo parbino tuamu. Kenapa? Kalau semua orang sudah baik, tutup aja gereja itu. Ngapain lagi kau jadi pendeta kalau semua sudah baik? Langsung aja Yesus datang 2 kali. Selesai. Gereja bukan tempat yang paling aman bagimu untuk menyamankan dirimu. Percayalah. Tetapi gereja yang bergumul akan membuat jemaatnya semakin tangguh dalam persekutuannya. Itu kenapa saya selalu menguatkan gereja-gereja yang bergumul. Kalau saya pelayanan di gereja yang tidak ada izinnya, yang macam-macam. Saya bilang, bersyukur Anda dianiaya. Loh kenapa? Sepiring nasi Anda makan nikmat sekali ketika 10 orang makan itu. Tapi ketika gereja itu sudah megah, ngabe marbada mamu. Ada dimensi yang mempersatukan. SPH, adakah dimensi yang mempersatukan? Nggak mulai dang maralus. Harus itu karakter. Itu ya, ada orang baru kena flu, dia udah merasa kanker stadium 4, ada itu. Tapi ada orang kanker stadium 4 dia merasa hanya sedang flu saja. Maka jangan heran ada orang yang sudah tidak ada harapan hidup kata dokter. Dia lebih memberkati dari orang yang sehat-sehat itu. Ini masuk di situ. Itu ketangguhan. Itu ketangguhan. Maka saya selalu orang begini. Jangan anakmu itu yang semakin bandel. Jangan-jangan bukan anakmu yang semakin nakal. Jangan-jangan kesabaranmu yang semakin menurun. Masih ingat PJJ? Pelajaran jarak jauh yang COVID? Oke, akhirnya kalian sadar betapa berharganya guru itu kan? Dulu kan enggak, ya hadulah guruan gitu, mungkin untuk sebagian. Tetapi lihat, ketika PJJ muncul, terlihatlah kesabaran siapa yang paling hebat. Istri saya sarjana psikologi, saya pastikan kesabaranku lebih hebat dari dia ketika menghadapi anakku yang sudah bertingkah karena PJJ itu. Karena saya bilang begini, bukan anakmu yang bodoh, kita yang semakin tidak sabar bersama dengan dia. Di Tangerang waktu itu, diketokin anaknya sampai mati. Ya kan, meninggal anaknya itu. Bodoh kali kau gitu. Iya. Apakah anaknya yang makin bodoh? Oh enggak, kesabaranmu yang makin tipis. Terkadang inang orang-orang yang jugul itu entah kenapa jol mana takangi ugajang umurna ke. Itu kan? Apa sudah do manangyak konon saya harus mati mau itu panjang umur. Entah kenapa orang-orang yang jugul itu lebih panjang umurnya dari orang-orang baik, saya nggak tahu lah ya. Nenggajang umurmu? Takang lah. Semua sudah mendoakan ini, tapi panjang. Tapi saya berpikir begini, kenapa Tuhan tidak mengubahkan dia? Saya mau mengatakan, bukan dia yang harus berubah, tapi kamu yang harus makin berubah untuk menghadapi orang-orang macam begitu. Itu kenapa istilah bukan apa yang kamu ingin mengharapkan apa yang kamu doakan mengubah orang, enggak. Makanya doa itu kan mengubah si pendoa.
Jadi jika orang terlihat semakin menyebalkan untukmu, jadikanlah itu latihan kesabaran. Ketika semakin menderita hidupmu, saya tantang Anda untuk semakin berdoa lebih dari sebelumnya. Setuju? Yang setuju berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ternyata banyak yang sudah pernah ke GBI di sini. Oke, saya hanya mentes aja. Oke, berikutnya. Oke. Perbuatan baik melayani itu ditentukan dengan level perbuatan baiknya. Saya mau coba lihat kita ada di mana. Orang berbuat baik ada 3 jenjangnya. Yang pertama prakonvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga metakonvensional. Yang konvensional, prakonvensional artinya yang biasa-biasa, di bawah kebiasaan. Itu biasanya anak-anak tuh. Itu namanya level kebaikan anak-anak. Prakonvensional. Karena rasa takut. Butet, apa? Mama mau ke pesta nih. Ya, pulang dari pesta, rumah harus bersih ya. Kau harus sapu. Kalau mama pulang rumah tidak bersih kau sapu, kujewer kau. Itu. Pergilah mamanya. Nyapulah si anak kecil itu. Kenapa dia nyapu? Bukan karena mau bersihin rumah, tapi takut dijewer mamanya. Itu yang pertama. Jadi ada orang berbuat baik karena takut. Entah takut apapun ya. Takut gak punya teman, takut macam-macam. Tapi takut. Ingat, ini level paling bawah. Yang kedua, rasa nikmat. Mama mau ke pasar nih. Nanti Ucok nyuci piring ya. Kalau piring bersih, mama pulang bawa kue. Rasa nikmat. Apakah dia mau nyuci piring karena piring mau bersih? Enggak. Tapi mau? Ya. Jadi kalau Anda ikut ke sini karena ingin mengharapkan yang nikmat, sama dengan, nah itulah si Ucok tadi. Kemudian memberi dan menerima. Take and give. Aku masih ingat, aku besar di kampung. Kalau main sama anak-anak kan punya permen, dia punya kerupuk. Mau permen gak? Mau, tapi bagi kerupukmu ya. Itu kan biasanya ya, take and give. Jadi itu masih anak-anak. Saya dulu masih ingat bapakku almarhum ngomong, mulu manguli huhaduan, sutung dia lapo burun di pertarutungin. Setabi dah. Puasa. Geleng-gelek tadok nggak enak. Ada nggak musuh nih? Ya, tahu kan tandok kan? Orang Toba kan kalau marpesta besar-besar itu, kayak besar kali itu. Kalau orang Silindung, orang Samosir kecil-kecil itu. Tunggu dulu nang, belum selesai aku bicara. Iya, bayangkan pernikahanku diukur karena tandok. Apa urusannya rumah tanggaku dengan tandok? Akhirnya kunikahilah burung di Parsilindung. Istriku baru si Burian, mamanya baru Tobing, besar di Pancurna Pitu, opungnya baru Panggabean, semualah. Utagalung, tulang robotnya. Sedikit pun tidak ada Toba di situ. Kami bahagia aja kok. Tandok itu sudah tidak peduli lagi. Memang aku menikah setelah bapakku meninggal. Ya. Oke. Take and give. Kemudian mendapat pujian. Kenapa kau berbuat baik? Biar disebut good boy, nice girl. Boruna burju, anak dabasa. Itu anak-anak itu. Coba, di level prakonvensional, mungkin waktu saya masih ada sedikit lagi. Prakonvensional ada rasa takut. Seandainya mamanya pulang dari pesta, dia tidak nyapu rumah, tidak dijewer, kupastikan besok dia tidak nyapu rumah lagi. Meskipun diancam. Kenapa? Mama bohong. Tak benar aku dijewer. Kemudian ketika suatu saat mamanya pergi ke pasar, dia beli, tidak bawa kue, besoknya gak mau cuci piring lagi. Kenapa? Mama bohong, cuman iming-iming. Oke? Tak mau lagi dia. Kemudian take and give. Seberapa mampu engkau memberi seperti yang kau terima. Dan sebaliknya. Itu kenapa kan orang Kristen punya solusi tentang itu. Ketika dia terima kebaikan, dia selalu ngomong begini. Mulai hati daida, siat Tuhan majaloamu, balos nion, dumenggan sianong binay munaon. Kau yang terima, Tuhan kau suruh bayar. Oke.
Kemudian mendapat pujian. Ada orang ya, dia penyumbang di gereja, gara-gara lupa mewartakan ulang tahunnya. Iya, pindah agama dia langsung. Ya, yalah. Oke, yang kedua, naiklah ke level kedua, konvensional, penghargaan. Setiap perbuatan baik layak mendapat penghargaan. Oke, gak ada masalah dengan itu. Tapi ketika Anda berbuat baik karena untuk dihargai, percayalah pintu kekecewaan sudah menanti Anda. Yang kedua, tanggung jawab dan kewajiban. Inilah level tertinggi manusia normal. Kewajibanku sebagai SPH, tanggung jawabku sebagai warga gereja dan seterusnya. Itu akan membuat dia melakukan kebaikan. Orang bijak taat pajak, ya kan? Tapi maksud saya, terkadang seberapa hebat Anda bisa melakukan tanggung jawab dengan sempurna dalam hidup semata. Itu kenapa orang-orang Yahudi itu kuat beragama. Sampai hukum Taurat itu mesti dilakukan semuanya. Tapi ketika sudah menyentuh kepentingannya, mereka berkata tidak mampu melakukan hukum Taurat. Gitu kan? Kewajiban. Orang pasti alpa di situ. Maka ada level tertinggi. Yang kuning, meta konvensional. Melampaui kebiasaan. Berbuat baiklah engkau karena imanmu berkata kamu harus berbuat baik. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu levelnya. Dihargai atau tidak dihargai bukan urusan saya, karena saya melakukan itu untuk Tuhan. Itu levelnya. Maka pastikan tidak akan ada kekecewaan di situ. Di kampung kami, di gereja HKBP, itu perjamuan kudus itu selalu sepi. Ya, terkadang udah diancam pendeta yang gak ikut perjamuan kudus masuk neraka. Tetap aja sepi gereja itu. Ternyata ada kebiasaan di gereja, habis perjamuan kudus bernyanyi marolopolop tondiki. Tapi bukan karena lagunya, tapi bersalaman semuanya. Ternyata ada musuh abadi di situ. Musuh abadi. Tahu kan? Timus di Jabuna bedang gue pajupang. Merdomu di Tanorara. Ya gak merdomu lah. Oh, tanonya tidak ada yang rara, udah hitam semua. Ya kan? Saya mau bilang, Anda gagal menikmati anugerah Tuhan karena dia. Pernahkah kau berpikir bahwa kamu gagal masuk surga gara-gara orang yang di sampingmu? Hah? Pernahkah kau berpikir kamu gagal masuk dalam hadirat Tuhan karena kau orang yang ada di tetanggamu itu? Jadi sebenarnya semestinya tidak akan kubiarkan inang itu membuatku masuk neraka. Tidak akan kubiarkan inang itu menggagalkanku masuk dalam anugerah Tuhan. Itu level meta konvensional. Harus seperti itu. Kalau tidak, selesai hidup kita. Selesai. Tidak ada orang yang bisa sakit hati kalau dia tidak membantu dirinya sakit hati. Itu secara psikologis. Kalau ada orang ngata-ngatain saya, bodoh kau pendeta Frankie. Misalnya begitu. Saya nggak kenal dia. Apa saya harus marah? Saya bisa memilih untuk marah atau malah ketawain dia. Di saya itu intinya. Ya kan? Semua urusan dengan mantan di masa lalu udah selesai kan, Nang? 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Jangan pula ketemu di mall. Kalau ketemu dengan orang yang paling kita benci kan jantung kita kan gak stabil ya. Nah, gitu kan? Adrenalin kita terpacu. Ketemulah Inang yang udah mantan 30 tahun yang lalu di mall. Pingsan Inang langsung. Mati pula. Ditanya orang, kenapa mati Inang itu? Ketemu mantan katanya. Malulah kita. Jangan biarkan orang lain merenggut keselamatanmu. Saya mau katakan begini, Anda tidak bisa memaksa orang mengasihimu. Karena entah kenapa sebaik-baiknya orang pasti ada yang membenci dia. Dan sejahat-jahatnya orang entah kenapa ada yang mengasihi dia. Pasti, itu realitas. Itu realitas. Anda tidak bisa memaksa orang lain mengasihimu. Tapi saya pastikan Anda bisa memaksa dirimu untuk mengasihi orang lain. Itu meta konvensional. Maka jika seperti itu adanya, saya pastikan paling tidak morusi pikiranmu. Ngalo jauh memikiri anak kamu. Iko pikiranmu saya anak konehalakan.
Ngalo jaho memikiri amata. Iko pikiramu saya amata nih halakan. Hah? Hah? Ah, itu maksudnya. Ya. Ada orang begitu, ada orang begini. Kalau aku ketemu suamimu, happy kali kami semua katanya. Kenapa? Suamimu itu ceria, marlawaki ke rejona. Kami ketawa-tawa terus katanya. Langsung nangis sedaknya itu. Kenapa? Malah dijauh nami. Orang namuro doa matang. Makatai badang boy. Itor disonggak dulu. Bayangkan, inatan ni alakam mekel di beko. Inatam tangis di beko. Ama masih dia masoko. Itu kalau di pembinaan ama aku bilang itu. Di pembinaan ama aku bilang itu. Seperti itu intinya. Ini bukan tentang EGP ya. Jangan sampai emang gue pikirin enggak. Jangan dong. Ada orang bilang ke saya, Pak Pendeta aku sakit hati. Saya bilang, puji Tuhan. Aku bilang, loh berarti kau masih punya hati. Hanya orang yang tidak punya hati yang tidak bisa sakit hati. Setuju kan? Jadi kalau Inang kesel sama orang, itu artinya masih ada hatimu. Ketika engkau jengkel sama orang, berarti masih ada hatimu. Ketika engkau kecewa dengan orang, berarti hatimu masih berfungsi. Tapi ingat, jangan biarkan hatimu itu infeksi dan kamu akan mati karena itu. Itu meta konvensional. Yesus adalah role model dari situ. Bahkan tipologinya. Yesus disalib untuk keselamatan kita. Tapi ingat, apakah semua orang hidup dalam penyaliban itu? Oh tidak. Tapi apakah Tuhan menyesal disalib? Saya pastikan tidak. Itu kenapa? Aku tidak menginginkan kematian orang fasik. Tapi aku menginginkan agar dia kembali, agar dia hidup. Seperti itu konsepnya. Maka dengan demikian, Inang, percayalah, Inang akan kreatif berkata, saya ternyata punya tanggung jawab. Hidup kan Inang? Menuju perohamuna mabegi hatakon, tikos di hatakon. Kenapa? Tidak ada manusia yang stres merusak dirinya kalau dari luar, tapi dirinya sendiri. Percayalah, nggak ada. Mulai nahamudo kita kapan di tahun kan kami pendeta lah, saya sedikit lah ya diserang kiri kanan muka atas, nggak apa-apa sih, saya gemuk aja kok. Saya marah iya, tapi tidak akan biarkan kemarahan saya mengurangi berat badan saya. Iya kan? Iya gak sih Nang? Iya. Nah. Oke. Maka ketika Inang tidak ada lagi di dunia ini, termasuk saya, semua kehidupan yang menjadi tanggung jawabmu akan baik-baik saja. Ada video di sini yang saya suka, ini film Thailand sih sebenarnya, agak berisik tapi saya kira bisa menjadi contoh. Silakan. Nah, yang menarik buat saya itu adalah begini ceritanya sebenarnya, saya ceritakan ulang aja. Si anak kecil itu, ya oke lah anak orang susah, tidak diceritakan ada suaminya di situ. Diceritakan dia adalah seorang single parent, ibu sendiri punya anak kecil yang setiap hari sekolah dan dia pengen makan es krim. Dia tidak punya uang untuk beli es krim. Apa yang terjadi? Dia olah nanas itu menjadi makanan ringan sejenis es krim lah. Es krim. Kemudian ditanya sama anaknya, mamanya ke anaknya, enak gak? Enak. Terus anaknya ngomong, kenapa gak kita jual aja ya mah? Nah gitu. Oh maknya seneng. Dijual. Ternyata gak laku. Gak laku. Si anaknya kesel. Mama kenapa tidak ada yang beli es krim saya? Oh gitu kan? Oh. Pergilah ke pasar, pelajarilah bagaimana pedagang-pedagang di pasar menjual dagangannya. Pergilah dia, belajar. Setelah itu dia tahu, dia jajakanlah seperti itu. Ternyata laku, bagian seterusnya dan seterusnya. Sampai akhirnya si perempuan ini sebenarnya kisah nyata, dia menjadi sarjana di tangan ibunya. Nah, yang menarik dari situ adalah perkataan dia yang di belakang itu. Saya membiarkan anak saya ini belajar dari pengalaman hidupnya. Sehingga ketika suatu saat saya tidak ada lagi di sampingnya, saya memastikan
dia akan baik-baik saja. Itulah ibu yang baik, yang akan mengunggah yang namanya kreativitasnya, sehingga kehidupan yang tersentuh oleh kehidupannya, ketika dia tidak ada lagi, semua akan baik-baik saja. Itu sebenarnya perempuan tangguh, perempuan yang melayani itu. Bukan ketika hari ini baik terlihat, bukan. Tapi ketika hari ini saya tidak ada lagi bersama dengan dia, semua akan baik-baik saja. Kan seperti itu. Itu kan legacy. Kita bicara warisan di situ. Warisan ketangguhan, warisan pelayanan akan terlihat jelas ketika Inang tidak ada di situ. Bukan ketika ada di situ, ketika Inang tidak ada di situ. Dan ini yang dipupuk oleh SPH ini. Ketika SPH HKBP Cibubur ini tangguh dan melayani, yang menikmati bukan Inang, tapi generasi setelah Inang. Mereka lihat bahwa gereja ini utuh karena perempuannya kuat dan tangguh. Setuju? 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 Aku jadi sedih ya. Setuju gak? Oke, kita boleh beri tepuk tangan. Baik, saya kira demikian karena waktunya terbatas. Biasanya saya itu ngomong 2 jam, 2 jam seterusnya. Tapi karena masih ada acara lain, ya itulah, mudah-mudahan ada yang menarik. Silakan diinternalisasi sendiri ya. Artinya saya tidak akan mengatakan ucapan saya, bahan seminar materi saya itu adalah kebenaran mutlak. Nggak di situ. Tapi Inang boleh belajar dari semua ini untuk melihat bahwa ini relevan untuk kehidupan demi tujuan sama, yaitu perempuan HKBP adalah perempuan yang tangguh dan melayani. Saya kira dengan adanya 200-an ini belum cukup, karena saya pastikan perempuan HKBP Cibubur lebih banyak dari sini. Lebih banyak. Maka gerakkanlah itu untuk berkata, mari kita buktikan gereja ini bukan hanya tempat kumpul-kumpul. Ini adalah tempat untuk menempa perempuan yang melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.